saya mulai berkurang mengerjakan tahajud. Dan saya kembali, saya hanya mengerjakan tahajud kalau ada masalah, ada kasus ya, kurang lebih 20 tahun. Saya berhenti mengerjakan tahajud. Dan saya mulai mengerjakan tahajud lagi umur 51 di saat mau pensiun. Nah, ketika mau menjelang pensiun ini, tiap malam, wah, itu mau memulai tahajud itu berat sekali. Susah sekali. Saya heran, kok dulu saya gampang sekali mengerjakan tahajud. Tapi kenapa sekarang susah? Ya Allah, saya itu mau nangis rasanya. Saya coba sholat tahajud, baru 1 atau 2 kali tahajud, besoknya sudah berhenti. Dan berhentinya mungkin seminggu, 2 minggu. Kemudian saya coba lagi, berhenti lagi. Saya coba berhenti lagi. Sehingga waktu itu hampir putus asa saya. Ya Allah, kenapa berat sekali mengerjakan tahajud ini? Kenapa tidak seperti waktu dulu, waktu masih muda? Sekarang kenapa tidak? Terus saya ingat-ingat ancaman yang akan saya terima. Saya ingat nanti kalau saya pensiun bagaimana. Tapi karena saya takut dengan menghadapi pensiun ini, akhirnya saya nekat. Ya Allah, mulai sekarang saya kerjakan tahajud berapapun, 40 hari ya Allah, tidak putus sedikit. Nah, saya mulai mengerjakan, karena saya hanya terbayang 40 hari, saya nekat kerjakan. Dan Alhamdulillah 40 hari saya bisa mengerjakan tahajud tanpa putus. Setelah selesai, dalam hati saya mengatakan lagi, saya harus tambah 40 hari lagi. Saya kerjakan lagi 40 hari. Tidak putus, Alhamdulillah. Saya tambah lagi 40 hari. Kalau pada hari ke-38 putus, saya harus ulang lagi. Saya tambah 40 hari lagi. Dan ternyata bisa juga. Dan seterusnya setelah saya tekadkan 3 kali 40 hari ini, Alhamdulillah terus saya bisa mengerjakan tahajud. Dan waktu itu, boleh katakan saya mengerjakan tahajud ini nekat sekali ya. Saya bekerja waktu itu berangkat sekitar jam 6 lah. Karena kalau lewat dari itu jalan macet ya. Jam 6 sampai di kantor ya sekitar jam 8 ya. Dan pulang-pulang juga sudah sore. Rata-rata saya pulang jam 8 lah sampai di rumah. Kemudian jam 9, jam 10 saya istirahat. Tiap hari jam 3 saya tahajud. Dan itu pun saya tidak tidur siang. Dia tidak ada tidur siang di kantor. Saya terus kerja dari jam 6 sampai pulang ke rumah. Saya baru tidur nanti jam 10. Yang aneh saya rasakan, dulu saya berhenti tahajud selama 20 tahun dengan alasan capek. Tapi anehnya sekarang, gak ada capek. Gak ada capek itu. Saya kerjakan terus tahajud. Saya kerjakan tahajud tiap hari. Dan setelah 2 tahun saya mengerjakan tahajud, saya dapat hadiah dari Allah. Masya Allah, satu hadiah. Mungkin ini hadiah menjelang saya pensiun. Tahun 2003. Ini hadiah yang sangat terasa buat saya. Ya. Tahun 2003, rumah saya itu, saya lihat kok melendung begini. Kok lendut ke bawah. Saya curiga. Kemudian saya panggil tukang, tolong dicek itu kenapa merendung. Setelah diperiksa tukang, Pak ini dimakan rayap katanya. Itu reng kayu itu dimakan rayap selang-seling gini. Sehingga rumahnya hampir rubuh. Saya kaget. Masya Allah. Akhirnya saya tanya sama tukangnya. Berapa biaya rehab? Ini coba dirubah, diperbaiki ini segala macam. Nah, waktu itu rumah saya ada di samping, ada yang tingkat ya. Kemudian saya katakan kepadanya, berapa biaya rehab semuanya? Dihitung, ya sekitar 50 lah Pak. Ya udah, Senin nanti kamu kerjakan. Kemudian mulai dia mengerjakan. Saya punya uang waktu itu 60 juta. Ya bisa lah saya kerjakan itu. Ya tetapi maklumlah. Saya tidak mengawasi pembangunannya. Yang mengawasi di rumah istri saya. Rupanya istri saya dengan tukang ini berunding sendiri dia. Oh direncanakan begini. Akhirnya bentuknya berubah dari yang saya rencanakan. Ya. Dan saya tidak tahu kalau biayanya itu besar. Ya. Cuman anehnya setiap mereka meminta, tukang minta, Pak saya perlu temen sekian sak, saya perlu bersih sekian, saya perlu pasir. Saya ada uang. Setiap dia minta uang saya ada. Rumah itu boleh katakan dibongkar habis itu rumah akhirnya.
Ya, rumah saya yang lama itu dibongkar total dan dia bangun baru, bikin pondasi baru, bikin 2 lantai. Dan saya tidak mengerti kalau uang nggak cukup 50 juta untuk itu. Betul nggak cukup, saya nggak ngerti itu. Dan akhir berjalan 2 bulan, 3 bulan, loh kok biayanya besar? Dan saya tetap heran juga, karena setiap dia minta uang selalu ada. Sampai 8 bulan, akhirnya selesai pembangunan, rumahnya jadi, saya bingung. Waktu itu saya betul-betul seperti kaki saya tidak menginjak tanah. Saya heran melihat rumahnya. Rumah sudah jadi, saya tidak punya hutang. Ini uang dari mana? Karena ternyata total habis biaya seluruhnya 200 juta. Habis 200 juta, saya beli semua perabotan rumah saya ganti. Saya beli tempat tidur baru semuanya, saya beli kulkas semua. Peralatan lama saya berikan kepada orang. Ya. Dan habis sekitar 200. Saya bingung. Nah itulah saya katakan hadiah dari Allah, karena saya tidak tahu uangnya dari mana. Setiap dia minta uang selalu ada. Ada. Dan setelah rumah jadi, anak saya pun bilang, Pak, nggak pantas Pak, rumah kita udah bagus ya, mobil Bapak masih seperti ini, ganti Pak. Dan entah bagaimana saya ikut juga usul anak saya, dan saya belilah waktu itu sedan ya, yang sampai sekarang masih saya pakai ini. 17 tahun sedan Baleno ini menemani saya, ya 17 tahun sampai sekarang. Masih, saya sayang sekali dengan mobil ini. Dia sudah menemani saya selama 17 tahun. Sampai sekarang ya saya masih pakai kemana-mana. Sampai saya tua seperti masih saya pakai ya. Ya sama-sama tua lah. Mobilnya tua, saya pun sudah tua. Ya, ini pribadi teman saya. Demikian terus ya saya lakukan ya. Akhirnya rumah jadi, rumah selesai. Inilah saya merasa ini hadiah luar biasa dari Allah. Nah, sehingga saya terus mengerjakan tahajud. Saya ingin nanti setelah pensiun, saya diperkirakan pensiun tahun 2007. Setelah pensiun, anak-anak saya selesai semua kuliahnya. Dan saya bisa mendapat jaminan Allah selamanya ketika pensiun. Saya tidak ada kesulitan. Dan alhamdulillah, saya waktu itu saya percepat pensiun saya 1 tahun ya, karena saya sudah capek bekerja ya. Tahun 2006 saya pensiun MPP ya, MPP. Saya ambil gaji saya setahun, kemudian saya MPP, dan tahun 2007 Oktober baru jatuh tempo saya pensiun, menerima uang pensiun bulanan. Nah waktu itu saya jadilah masa pensiun, saya tidak tahu akan mengerjakan apa. Tapi satu niat saya ingin kembali kepada kehidupan saya masa muda, yaitu menjadi pendakwah, penceramah, jadi ustadz lagi. Akhirnya saya persiapkan segala sesuatunya, perbekalan, saya baca buku, saya beli lemari buku, saya siapkan, saya rapikan buku-buku saya, kemudian saya persiapkan semua, dan setelah pensiun saya terjun kembali ke dakwah. Waktu itu saya belum tahu bagaimana memulainya, dan akhirnya saya ditugaskan di Persatuan Keluarga Silungkang ya, persatuan keluarga saya ya. Di sana pun saya ditugaskan untuk di bidang pendidikannya ya, memberikan kajian-kajian kepada warga ya. Kemudian juga saya sering mengisi khutbah Jumat, dan akhirnya ada hidayah petunjuk dari Allah, saya membuat website ya. Nah dari website inilah saya bisa berdakwah melewat website ya, fadilza.com. Silahkan kunjungi fadilza.com ya. Itu tulisan-tulisan saya mulai masuk di sana, dan entah bagaimana akhirnya setelah beberapa tahun ya, ada satu yang saya lupa ya, ketika saya mau masuk ke pensiun ya, bersamaan dengan saya mau pensiun itu pada saat-saat menjelang MPP istri saya meninggal ya. Sehingga saya sudah mengajukan MPP. Istri saya selama ini selalu mendesak saya untuk pensiun supaya kita bisa di rumah bersama-sama. Tapi ya itulah, umurnya tidak sampai ya. Ketika setelah keluar persetujuan untuk MPP,
beberapa bulan sebelum saya masuk masa MPP, istri saya meninggal. Sehingga waktu itu pun saya mulai membujang, ya. Nah, ini pun satu masalah buat saya, ya. Ya, tapi alhamdulillahnya ketika itu saya masih terus mengerjakan tahajud dan saya terus langsung mengadu kepada Allah, ya Allah, cukup berat bagi saya untuk menjalani hidup seorang diri. Anak-anak saya tentu sebentar lagi akan meninggalkan saya. Mereka sudah remaja. Kalau mereka berumah tangga, satu persatu mereka akan meninggalkan saya. Bagaimana mungkin saya tinggal di rumah yang cukup besar ini seorang diri, tidak ada yang mendampingi saya. Nah, di situ saya mulai di dalam tahajud saya minta kepada Allah supaya diberikan pendamping. Ya. Dan alhamdulillah setelah kurang lebih 1,5 tahun saya mengerjakan tahajud, Allah berikan kepada saya seorang pendamping yang menemani saya sampai hari ini. Dan terus satu persatu anak saya berumah tangga dan satu persatu mereka meninggalkan saya. Dan sampai sekarang saya hanya tinggal di rumah yang ini bersama dengan istri saya. Dan apa kegiatan? Ternyata betul Allah memberi jaminan kepada saya selama saya pensiun. Apa yang saya takutkan selama ini bahwa pensiun akan tidak terjadi. Ya, karena saya bisa mendapat penghasilan tambahan untuk biaya hidup saya dari mengajar, dari ceramah, kemudian juga saya menerima konsultasi ruqyah. Ya. Nah, ini ada cerita tersendiri nanti tentang pengalaman saya belajar ruqyah dan sampai saya akhirnya menjadi peruqyah, ya. Peruqyah, dan sampai sekarang ya saya masih, cuma selama masa Covid ini saya tidak menerima pasien untuk ruqyah. Terus ya Allah cukupkan sampai sekarang alhamdulillah umur saya sudah 79 tahun dan sudah menjalani pensiun selama 14 tahun. Ya. Jadi apa yang selama ini dulu itu saya takut kalau pensiun nanti akan begini-begini, nggak terjadi sama sekali. Dan alhamdulillah saya masih. Dan sebenarnya kalau teman-teman lihat kondisi saya, kelihatannya sehat-sehat saja. Sebenarnya saya ini menyandang satu penyakit, ya. Saya sudah 15 tahun sakit jantung dan sudah pasang ring 3. Dan setahun yang lalu, mulai September 2019, saya berusaha gagal ginjal. Dan sudah 1 tahun saya cuci darah. Ya. Tapi alhamdulillah semua saya lalui dengan semangat. Dan alhamdulillahnya semua biaya ditanggung oleh PLN. Perusahaan selama ini bekerja, 32 tahun saya bekerja di PLN. Dan alhamdulillah saya bersyukur kepada Allah sampai sekarang PLN masih menjamin untuk kebutuhan pengobatan saya yang cukup besar. Ya. Pengobatan jantung, pengobatan ginjal. Dan sebagai tanda terima kasih saya kepada Allah, kepada semuanya, ya saya mengabdikan diri dengan membuat tulisan-tulisan di website, menerima konsultasi-konsultasi melalui WA, ya. Kemudian juga sekarang saya sibukkan diri saya dengan berdakwah lewat YouTube ini, ya. Mudah-mudahan apa yang saya sampaikan ini bisa membangkitkan semangat daripada teman-teman untuk ikut juga mengerjakan tahajud. Satu hal yang saya rasakan sekarang, ya. Nikmat dari tahajud itu apa? Yang disebutkan di dalam surat, saya ingat surat As-Sajdah, ya. Fala ta'lamu nafsum ma ukhfiya lahum min qurrati ayun jazaa'an bima kanu ya'malun. Tidak seorang pun tahu apa nikmat-nikmat yang kami sediakan baginya di masa yang akan datang sebagai balasan atas amalan-amalan sholat tahajud yang dikerjakan. Sekarang saya baru tahu. Puluhan tahun saya mengerjakan tahajud. Ternyata Allah memberikan jaminan sampai hari tua saya dijamin oleh Allah. Sampai sekarang. Bukan tidak ada masalah. Sakit jantung ini masalah. Gagal ginjal itu masalah. Tetapi semuanya ada. Biayanya ada. Allah berikan semuanya. Ya. Dan saya masih diberikan satu semangat untuk bekerja. Semangat untuk berkarya. Ya. Dan inilah. Dan sampai sekarang alhamdulillah
saya sudah mengerjakan sholat tahajud ini sejak umur 51 tahun, berarti sudah 18 tahun saya tetap rutin mengerjakan tahajud. Nah, kalau dulu saya mengerjakan tahajud itu karena hal-hal duniawi. Pertama, saya ingin hidup yang layak. 12 tahun saya mengerjakan tahajud, setelah saya mendapatkan rumah, mendapatkan kendaraan, mendapatkan hidup yang cukup, saya berhenti. Yang kedua, saya takut menghadapi pensiun. Itu masalah dunia juga. Ya. Akhirnya, semua yang saya takut itu tidak terbukti. Saya tahajud. Allah berikan jaminan saya melalui masa pensiun. Kalau sekarang saya mengerjakan tahajud, ada yang saya takuti. Saya takut kalau meninggalnya susah. Saya melihat banyak orang yang matinya susah. Dan saya takut menjalani kehidupan nanti di alam barzah. Saya merasakan kematian adalah awal perjalanan panjang yang penuh dengan kesulitan. Saya ingin mendapatkan jaminan Allah di alam barzah, mendapat jaminan Allah di padang mahsyar, terus ke sana. Maka saya mengerjakan tahajud sekarang adalah sebagai bekal untuk menghadapi saat-saat datangnya sakaratul maut. Saya tidak lama lagi. Umur saya sudah 69, sudah lebih daripada umur Rasulullah. Ya, saya tinggal menghitung-hitung dengan jari. Nah, inilah yang memacu saya, memberi semangat saya untuk mengerjakan tahajud. Saya hanya meninggalkan tahajud kalau kondisi saya capek, ya. Biasanya pulang HD, ya, habis cuci darah itu lemes, ya. Nah, di situ emang saya tidak sanggup. Itu baunya tidur aja, ya. Nah, terus ya itulah, alhamdulillah. Jadi yang utama saya sampaikan kepada teman-teman semuanya, ya. Kalau kita rajin mengerjakan tahajud, Allah akan memberikan semua yang kita inginkan. Ya. Apa yang terbayang di pikiran kita, apa yang terasa di hati kita, kita ingin. Kita tidak usah berdoa begini, tapi kita ingin saja. Yang penting kerjakan tahajud, nanti Allah berikan. Alhamdulillah, beberapa karunia Allah yang saya rasakan, ya, ya di samping semua anak-anak saya sudah selesai, ya. Dia sudah berumah tangga, selesai semuanya S1-nya. Kemudian yang menjadi kenang-kenangan saya, alhamdulillah saya sudah berkeliling dunia, ya. Itu karunia Allah, ya. Dengan tahajud ini sudah berkeliling dunia. Pertama, saya mendapat tugas dari PLN dulu ke Perancis, ya. Ya, saya tinggal di Paris selama 1,5 bulan, dan di situ sempat juga saya jalan-jalan ke Amsterdam, ke Monaco dan sebagainya. Kemudian kesempatan yang kedua, Allah tugaskan saya, ya, dari PLN ke Amerika. Nah, dari Amerika ini saya betul-betul keliling dunia. Berangkat dari Jakarta ke Singapura, Swiss, kemudian sampai di Dallas, ya, Raleigh, dan terus berkeliling sampai di Los Angeles. Dari Los Angeles terbang ke Sydney. Dari Sydney ke Singapura, baru kembali Jakarta. Perjalanan selama 3 minggu, 21 hari. Itu saya rasakan. Kemudian setelah itu Allah karuniakan lagi saya pergi haji. Dan terus begitu. Jadi apa yang kita inginkan semuanya itu akan diberikan Allah. Dimudahkan Allah. Itulah karunia untuk orang-orang yang mengerjakan tahajud. Mudah-mudahan apa yang saya ceritakan ini membangkitkan semangat teman-teman semuanya untuk rutin mengerjakan sholat tahajud setiap hari. Insya Allah, siapa yang mengerjakan tahajud, semua urusannya mudah. Ya, bukan nggak ada masalah, ya. Masalah selalu ada. Tapi Allah malah memberikan janjinya, wa may yattaqillah yaj'al makhraja wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib. Barang saya bertakwa kepada Allah, akan diberi jalan keluar setiap kesulitan dan diberi rezeki dari tempat yang tidak sangka-sangka. Itu akan dibuktikan oleh Allah. Silahkan Anda mencobanya. Ya, jika Anda rasakan video ini bermanfaat buat Anda dan buat teman-teman Anda, silahkan Anda share, bagikan kepada karib kerabat Anda, teman-teman Anda semuanya. Saya cukupkan sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.